Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Welcome to English class with me Miss Fariha. Jadi ini adalah video pertama kita untuk kelas 10. Saya harap dengan video pembelajaran ini kita bisa belajar bersama-sama ya. Okay, so in this video, we are going to learn about expressing intentions to do something, yaitu bagaimana cara mengekspresikan maksud atau tujuan dalam melakukan sesuatu. Okay, expressing intentions to do something includes ask and give information about someone's intention to do something in the future. Jadi meliputi bagaimana untuk bertanya dan juga memberikan informasi mengenai maksud seseorang untuk melakukan sesuatu di masa depan. Oke, jadi in the future itu adalah di masa depan. Jadi kegiatannya itu belum dilakukan tapi masih akan dilakukan. Nah, dalam mengungkapkan akan ini kita bisa menggunakan be going to, will, dan juga would like to. Oke, kita diskusikan one by one. Dari will and going to. Jadi persamaan will dan going to itu mereka digunakan untuk express future tense, menyatakan suatu kegiatan yang akan dilakukan di masa depan. Nah, perbedaannya adalah will digunakan untuk express future actions decided at the moment of speaking, so immediate decision. Jadi kalau will itu digunakan untuk menyatakan action atau kegiatan yang sebelumnya belum diputuskan, tapi diputuskan saat si speakernya itu berbicara. Jadi dia tuh keputusan yang spontan. Berbeda dengan going to, yaitu untuk express future plans decided before the moment of speaking. Jadi sebelum speakernya itu berbicara, dia itu sudah memutuskan rencananya itu sebelumnya. Oke, jadi kalau will itu spontan, kalau going to sudah difikirkan sebelumnya. Kemudian perbedaan yang lainnya, will digunakan untuk express predictions based on personal opinions or experience. Untuk menyatakan prediksi berdasarkan opini pribadi atau pengalaman. Kemudian kalau going to, untuk express a predictions based on present evidence. Dia untuk membuat prediksi berdasarkan dengan bukti yang ada saat itu. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah will digunakan untuk express a future facts, digunakan untuk menyatakan fakta yang benar di masa depan. Sedangkan kalau going to itu untuk express that something is about to happen, untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi. Oke, jadi intinya will dan going to mereka mempunyai makna yang sama, yaitu akan. Perbedaannya, will itu merupakan suatu keputusan yang spontan, jadi itu immediate. Sedangkan kalau going to keputusan yang sebelumnya sudah diputuskan dan sudah direncanakan sebelumnya, gitu. Oke, and then bentuknya. Ada 3 bentuk di sini, ada kalimat positif, negatif, dan juga kalimat tanya. Untuk will mereka sama, diikuti dengan subjek dulu, kemudian will, and then verb, kata kerja. Di sini yang digunakan adalah infinitive verb ya, jadi kata kerja yang tidak ditambahi dengan imbuhan apapun. Jadi kata kerja bentuk dasar. Kemudian kalau bentuk negatifnya kita menambahkan kata not menjadi will not. Bisa kita singkat menjadi won't, W-O-N apostrophe T, itu juga bisa. Jadi kalau kalian menemui kata won't, itu kepanjangan dari kata will not, tidak akan. Kemudian kalimat tanyanya, will bla 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 subject verb. Jadi kalau diartikan, akankah titik-titik verb gitu. And then using be going to. Oke, be di sini merupakan to be, di mana ada 3 jenis ya di sini, ada am, are, dan is. Penggunanya tergantung dengan subjeknya. Jadi nanti kalau subjeknya I, to be-nya am. Jika subjeknya itu you, they, we, menggunakan to be are. Kemudian yang dimaksud dengan subjek yang jamak yaitu jumlah subjeknya lebih dari 1. Kita menggunakan to be are. Kemudian jika subjeknya itu he, she, it, dan tunggal, kita menggunakan to be is gitu. Jadi kalau dibaca, I am, you are, they are, we are, he is, she is, and then it is, gitu ya.
Jadi nanti untuk penggunaan kata going to diikuti dengan to be yang tepat sesuai dengan subjeknya. Untuk kalimat negatif sama, kita menggunakan tambahan kata not yang bermakna tidak. Kemudian untuk kalimat tanya, kita balik. To be-nya ada di depan, kemudian baru diikuti dengan subjek. Gitu. Semoga jelas ya. Nanti silakan diperhatikan tabelnya. Oke, kemudian contohnya. Kalau will, he will buy this car. He will not buy this car. Will he buy this car? Oke, dia akan membeli mobil ini. Dia tidak akan membeli mobil ini. Dan akankah dia membeli mobil ini? Gitu. Sama dengan will, going to juga bermakna akan. Penggunaannya di sini subjeknya adalah she. Nah, jika subjeknya she, kita menggunakan to be is. Jadi, she is going to go to Surabaya next week. Nah, jangan bingung ya. Sudah ada going to, ada go to lagi. Nah, di sini she is going to itu merupakan bermakna akan. Kemudian diikuti dengan verb go to, pergi ke gitu. Jadi kalau diartikan seperti itu. Kemudian negatifnya, she is not going to go to Surabaya next week. Dia nggak akan pergi ke Surabaya minggu depan. Is she going to go to Surabaya next week? Apakah dia akan pergi ke Surabaya minggu depan? Gitu. Itu untuk penggunaan kata will dan juga going to. Kemudian ada juga want to and would like to. Kayak kata want to dan would like to dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai ingin. Bisa untuk request and wish, keinginan ya. Bedanya kalau want to itu less polite, dia nggak terlalu sopan. Sedangkan kalau would like to itu dia sopan kalimatnya. Jadi beda ya penggunaannya. Want to bisa digunakan ketika kita bicara dengan teman sebaya kita atau orang yang sudah akrab dengan kita. Sedangkan kalau would like to, penggunaan sopan bisa untuk ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, ayah, ibu, atau dengan guru gitu. Kita menggunakan kata would like to. Contoh kalimatnya seperti ini. I want to watch this movie. Saya ingin melihat film ini. Atau we would like to meet the principal. Nah, menggunakan kata would like. Sama ya, artinya ingin. Nah, kata we would itu bisa kita singkat menjadi would. W-E apostrof D. Bagaimana kalau subjeknya I? Bisa kita menggunakan I would dan menuliskannya menjadi I'd. I apostrof D untuk menyingkatnya gitu ya. Jadi kalau kalian menemui kata apostrof D, itu dia merupakan singkatan. Nah, kepanjangannya merupakan dari subjek diikuti dengan would gitu. Kemudian kita memasuki soal. Di sini ada 7 soal. Tugas kalian adalah match them between the questions and the response. Silahkan kalian kerjakan, kalian simak, kalian pause dulu video ini. Jika sudah selesai mengerjakan, bisa kalian play kembali. Oke, finish. Mari kita bahas from number 1. What would you like to tell us about? Oke, apa yang ingin kamu ceritakan kepada kita? Oke, di sini yang ditanyakan adalah you, kamu. Kemudian ada kata kuncinya tell, memberitahu. Berarti kita harus menggunakan subjek I, gitu kan? Kan intinya kan apa yang kamu, gitu kan? Berarti menjawabnya adalah aku. Berarti ada kata tell, kata kuncinya kita menggunakan speak. Oke, I would like to speak about the advantages of using mobile phone for education. Saya ingin membicarakan. Oke, speak, membicarakan. Jadi nomor 1 jawabannya adalah G. Next, number 2. What will you do to improve your English? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki bahasa Inggrismu? Oke, yang ditanyakan adalah you. Kemudian ada kata improve, meningkatkan. Nah, berarti kita harus apa? Practice kan? Oke, kita harus banyak-banyak berlatih. So, the answer is A untuk nomor 2. Next, number 3. What does Rihanna want to do this weekend? Oke, yang ditanyakan siapa di sini? Rihanna. Nah, dan Rihanna itu adalah perempuan, jadi kita menggunakan kata ganti she.
She said to me that she will cook some cookies and try some new recipes. Oke, jadi Rihanna akan ngapain akhir minggu ini? Oh, she said, dia bilang kalau dia akan membuat kue dan mencoba beberapa resep baru. So, number 3, the answer is C. Oke, jadi ketika kalian mengerjakan soal match seperti ini, kalian bisa menemukan kata kuncinya ya. Next, number 4, what are the children going to do tomorrow morning? Oke, children, anak-anak, berarti dia lebih dari satu kan? Oke, kita bisa menggunakan pronoun atau kata ganti they atau mereka. Oke, jadi anak-anak besok pagi mau ngapain? Oh, they are going to swim in the pool very early in the morning. Mereka akan swim, berenang in the morning. Jadi nomor 4 jawabannya adalah E. Next, number 5. What does Adam want to do to expand his business? Oke, nah sekarang yang ditanyakan adalah Adam. What does Adam want to? Apa yang ingin Adam lakukan untuk expand his business? Oke, kata kunci selanjutnya adalah business. Jadi karena Adam laki-laki kita menggunakan pronoun he. Kemudian ada kata kunci business sama ya. Berarti number 5 is D. He will start new business or restaurants providing healthy foods. Oke, jadi Adam inginnya itu untuk memulai bisnis baru, membuka restoran. Next, number 6. What is Baron going to do to keep his body healthier? Oke, sekarang Baron. What is Baron going to do? Oke, going to tadi artinya adalah akan. Jadi apa yang akan Baron lakukan? Oke, Baron adalah seorang laki-laki ya. Kemudian ada kata healthier. Healthy adalah sehat. Oke, berarti kita menggunakan pronoun he karena Baron adalah laki-laki. Kemudian kata kuncinya ada healthy, sehat. Oke, apa yang akan Baron lakukan untuk menjaga badannya agar lebih sehat? Jawabannya adalah B. He is going to eat only healthy food. Dia hanya akan, ya ada kata going to, akan makan. Hanya makanan sehat gitu. Next, number 7. What will the girls do to win the dancing competition? Oke, yang ditanyakan di sini adalah the girls merupakan perempuan lebih dari satu, dia jamak. Kemudian ada kata dancing. What will, apa yang akan dilakukan perempuan-perempuan, anak-anak perempuan untuk memenangkan dancing competition, kompetisi menari. Oke, karena dia the girls, kita menggunakan kata ganti they. Kemudian sama-sama ada kata kunci dancing. Nah, di responnya ada kata professional dancer. Oke, jadi kata kuncinya adalah dancing and dancer. So, number 7, the answer is F. They will practice more often, perhaps 4 times a week, under the guidance of a professional dancer and choreographer. Oke, gitu ya. Jadi nanti bisa kalian pelajari yang bagian kiri untuk asking someone's intention, menanyakan maksud seseorang, bisa menggunakan akan atau ingin, menggunakan will, going to, atau would like to. Kemudian yang sebelah kanan adalah responsnya. Oke, jadi biasanya kalau pertanyaannya menggunakan would like, jawabannya juga menggunakan would like. Jika pertanyaan menggunakan will, menjawabnya juga menggunakan will gitu. Oke, the last part is summary. Jadi will dan going to sama-sama bermakna akan. Bedanya, will itu adalah keputusan yang spontan, sedangkan going to itu adalah keputusan yang sudah matang. Jadi sudah diputuskan sebelumnya. Kemudian want to and would like to sama-sama bermakna ingin. Tapi kalau want to itu tidak terlalu sopan, kalau would like to itu lebih polite, lebih sopan. Oke, gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.